Lalu ketua, Siap. saya ingin menanyakan beberapa persoalan terkait dengan salah satu kasus yang pada waktu itu sangat viral sekali, yaitu kasus pemerkosaan di salah satu kabupaten di Seram bagian timur, Provinsi Maluku, yang kemudian kita tahu sama-sama bahwa sampai hari ini kasus ini masih tetap berjalan di tempat. Artinya bahwa belum ada proses lanjut daripada kasus tersebut. Meskipun hari ini dari pihak penegak hukum sudah memeriksa beberapa saksi terkait dengan kasus tersebut. Namun kemudian kalau kita lihat atau kita ikuti informasi yang sedang beredar di sosial media, itu bahwa dari pihak kepolisian masih tetap berpegang teguh terhadap pasal perlindungan anak. Itu artinya bahwa tentu akan anak-anak ini kan anak-anak pelaku dan yang menjadi korban ini masih bawah umur. Lalu kalau misalnya masih pihak penegak hukum masih berpegang teguh kepada pasal perlindungan anak, maka tentu kita prediksi bahwa tentu pasti ada ada pihak yang pasti tentu dirugikan. Karena ini kan anak yang diperkosa kan masih di bawah umur. Kalau kemudian yang pemerkosa juga masih masih di bawah umur. Kalau kemudian pihak kepolisian mesti harus kita berharap agar supaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik agar supaya pihak-pihak korban maupun yang pihak pelaku itu mesti jangan sampai ada kesalahpahaman atau rasa dendam, kebencian lalu kemudian muncul hal-hal yang kita tidak inginkan. Kira-kira menurut itu bagaimana tuh? Baik, terima kasih Pak Oner Infosa. Beliau ini salah satu putra terbaik Seram bagian timur yang hari ini berproses juga di ibu kota Jakarta. Baik, langsung saja. Artinya kita melihat secara jelas bahwa beberapa waktu lalu lah ya, Iya. sering viral terjadi kekerasan seksual yang itu dilakukan oleh anak-anak pelajar yang memang masih duduk di bangku sekolah. Nah, namun itu berdasarkan pengamatan dari berbagai media yang kita telusuri dan kita juga mengikuti sejauh mana proses berjalannya kasus tersebut. Nah, saya ingin sampaikan bahwa artinya pihak kepolisian pun harus jangan sampai membiarkan kasus tersebut stagnan. Artinya telah diperiksa beberapa saksi waktu lalu ya, dipanggil dan diperiksa, kemudian kasus tersebut mulai redup kembali. Nah, yang secara jelas kita ketahui bersama bahwa kasus tersebut yang melibatkan diduga ya melibatkan anak dua pimpinan di DPRD Kabupaten Seram bagian timur. Iya, betul sekali. Salah satunya itu kalau tidak salah ya, salah satunya pimpinan fraksi, kemudian salah satunya juga wakil ketua DPRD Kabupaten Seram bagian timur. Artinya secara jelas bahwa kita berharap ya, jangan sampai ada intervensi ke pihak penegak hukum. Itu yang tidak kita inginkan. Artinya segala proses hukum itu harus berjalan sebagaimana dan sesuai dengan aturan main hukumnya. Artinya secara jelas juga kita tahu bahwa yang melakukan perbuatan seksual tersebut adalah mereka pelajar-pelajar di bawah umur. Namun kan dalam proses ini ada pihak yang dirugikan, artinya pihak korban. Nah, kita berharap agar supaya ada efek jerah untuk si pelaku-pelaku ini, meskipun dengan catatan bahwa undang-undang menjamin bahwa dia masih di bawah umur. Nah, tetapi harapannya adalah pihak penegak hukum pun harus benar-benar menelusuri motif daripada kejahatan ini, kejahatan pemerkosaan tersebut. Karena jangan sampai di kemudian hari terjadi lagi hal serupa. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Artinya kita berharap bahwa penegak hukum terkhususnya di wilayah hukum Kabupaten Seram bagian timur itu dapat terjaga sesuai dengan mekanisme berjalannya jalur hukum. Artinya ini pesan juga buat Bapak Kapolres Seram bagian timur, agar supaya lebih mementingkan aspek hukum daripada aspek pendekatan
kekeluargaan dan lain sebagainya. Karena ini Tapi begini Ketua, begini. Siap, Kalau siap. misalnya pihak penegak hukum masih selalu masih berlindung di balik pasal perlindungan anak, itu tentu akan menjadi kerugian besar bagi pihak korban. ya, Karena begini, kalau misalnya kita bilang bahwa itu anak-anak masih di bawah umur, tetapi kalau saya pikir, oke, anak-anak yang sekarang ini kan bukan berarti memang mereka betul di bawah umur, tetapi secara secara postur tubuh dan pikiran-pikiran yang kemudian mereka juga hari ini melakukan pemerkosaan, itu kalau menurut saya pikir pihak penegak hukum mesti harus tegas, artinya agar supaya menjadi jerah bagi yang lain, menjadi contoh lah. Lalu kemudian jangan sampai nanti masyarakat berpemikiran atau berspekulasi bahwa oke, ini ada intervensi dari oknum tertentu sehingga kasus ini tidak berjalan maksimal sesuai dengan harapan. proses hukum tetap berjalan. Nah, tapi yang terjadi hari ini adalah kita melihat bahwa proses hukum ini seakan-akan tidak berjalan. Nah, artinya kita berharap bahwa segala permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Seram bagian timur, yakni di wilayah hukumnya Pak Kapolres Seram bagian timur. Oke. Nah, itu harus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya kan? Iya. Nah, artinya seperti itu. Karena kita secara jelas mengetahui bahwa pelaku dan korban ini sama-sama memang anak, diyakini bahwa anak di bawah umur. Iya. Tetapi nanti muncul ada trauma dari korban. Nah, si korban ini akan merasa bahwa dia akan memiliki trauma terhadap kejadian yang telah terjadi pada dirinya. Nah, kemudian itulah dari keluarga korban berharap agar supaya kasus ini bisa dapat terselesaikan. Dengan Ya kan? secara adil, dengan ya. secara Dengan adil. seadil-adilnya. Artinya tidak memberatkan suatu pihak Satu pihak ya. dan tidak meringankan dan pihak lain gitu. Artinya prosedur hukum itu tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan main hukumnya. Oke. Iya kan? Nah, cuman kita juga tidak berharap bahwa jangan sampai nih dalam tanda petik bahwa ada intervensi-intervensi. Iya betul. Dan saya pikir Lain. itu pasti ada intervensi. Ya kalau kita melihat secara logika kekuasaan Iya. bisa jadi. Iya. Nah, tapi kan kita tidak menginginkan hal itu. Jadi kalau saya lihat begini Ketua, kalau saya lihat dari proses hukum terkait dengan kasus ini kan sudah beberapa bulan kemudian sampai hari ini kan kasusnya cuman begitu-begitu aja, tidak pernah ada penyelesaian. Itu pertanyaannya kenapa? Oh, ada pertanyaan di situ, kenapa persoalan yang memang jelas-jelas itu adalah melanggar hukum, lalu kemudian dari proses penegak hukum juga ya kita boleh katakan bahwa tidak tegas untuk melakukan penegakan hukum terhadap persoalan ini. Itu artinya bahwa kita boleh menduga bahwa tentu pasti ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terkait dengan persoalan tersebut. Lalu kalau misalnya begini, karena kemarin itu kan sekitar ya, silakan Ketua. Kemarin itu dari pihak penegak hukum sudah memeriksa sekitar 7 orang saksi. Lalu kemudian seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pihak penegak hukum atau pihak kepolisian itu masih berpedoman terhadap undang-undang perlindungan anak. Tetapi saya pikir kalau misalnya pihak kepolisian atau pihak penegak hukum masih terus berlindung di balik pasal-pasal itu artinya bahwa tentu pasti ada pihak yang dikorban. Gitu. Yang jelas bahwa perempuan dari pihak perempuan yang itu nanti menjadi korban. Lalu kemudian kalau misalnya sudah menjadi korban, tentu pasti dari pihak keluarga juga tidak akan menerima itu. Kenapa demikian? Karena dia yang jadi korban. Sedangkan pihak laki-laki dia enak dong, karena alasannya dia di bawah umur, dia jadi enak, dibebaskan dan dia tidak diberikan sanksi yang tegas. Nah, itu tidak menjadi contoh bagi generasi-generasi lain dan tidak akan, supaya masalah itu kemudian hari tidak akan muncul di generasi-generasi berikutnya. Tetapi kalau misalnya dibiarkan oleh pihak penegak hukum lalu beralasannya nanti karena pasal perlindungan anak, maka
tentu pasti ada pihak yang menjadi korban. Baik, artinya bukan ini menjadi sebuah catatan buruk juga ya sebenarnya ya, karena ketika mengacu pada permasalahan yang terjadi, artinya Kapolres Seram Bagian Timur itu harus lebih tegas dalam hal ini persoalan-persoalan hukum di wilayah hukumnya Bapak Kapolres itu harus diselesaikan. Bila perlu kalau memang ada mediasi secara kekeluargaan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, artinya supaya publik ini tahu, seluruh masyarakat Seram Bagian Timur itu tahu bahwa masyarakat itu dilindungi dan dijamin haknya oleh hukum, begitu kira-kira. Artinya jangan lagi sampai muncul spekulasi. Tapi begini gitu, saya potong sedikit ya. Begini. Kalau misalnya diselesaikan secara kekeluargaan, saya pikir itu kan udah nggak bisa, karena persoalan ini dari awal sudah diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi yang menjadi persoalan itu ada pihak lain yang memang tidak ingin untuk persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa demikian? Karena bukan saja anak daripada anggota DPR yang terlibat saja, tetapi ada pihak-pihak lain juga yang terlibat, anak-anak yang lain juga. Nah, menurut informasi yang beredar itu kan sekitar 6 orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Lalu kemudian pihak yang merasa dirugikan melapor ke pihak yang berwajib untuk menyelesaikan persoalan ini. Lalu kemudian persoalan ini kan dari pihak keluarga, pihak korban sudah melapor ini kan sudah beberapa kali nih. Bukan pertama kali, satu kali, tapi sudah berkali-kali melapor persoalan ini. Laporkan ke pihak penegak hukum. Tetapi kasusnya sampai hari ini masih tetap berjalan di tempat. Itu artinya bahwa ada yang salah dong. Ada yang salah dengan pihak penegak hukum yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Makanya harapan kita kepada Kapolres, khususnya Kabupaten Seram Bagian Timur, ya mudah-mudahan beliau menonton video ini ya. Ya, mudah-mudahan beliau menonton video ini, lalu kemudian saya sebagai Kapolres yang memuhasabah diri gitu. Nah, saya yang punya wilayah hukum di Kabupaten Seram Bagian Timur, saya ambil langkah tegas untuk harus menyelesaikan persoalan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, supaya persoalan ini harus sesuai terselesaikan dengan baik, lalu kemudian tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bagaimanapun caranya supaya Bapak Kapolres Kabupaten Seram Bagian Timur menyelesaikan persoalan ini supaya tidak menjadi persoalan-persoalan baru yang nanti muncul di kemudian hari. Itu yang kita antisipasi. Nah, kalau tidak begitu maka tentu pasti setelah persoalan ini kalau tidak muncul lagi yang baru. Kalau tidak diselesaikan dengan baik oleh Kapolres Kabupaten Seram Bagian Timur, maka tentu pasti ke depannya anak-anak yang masih dianggap di bawah umur, anak-anak di sana kan umurnya masih 15 tahun tapi posturnya udah 25 tahun itu. Otaknya udah orang-orang 50-an. Nah, makanya harapan kita kepada Bapak Kapolres Kabupaten Seram Bagian Timur, sudahlah tegakkan proses hukum yang betul-betul agar supaya menjadi jerah untuk generasi-generasi yang lain. Jangan sampai pihak-pihak yang tadi itu ada yang merasa dirugikan. Ya kan? Tentu. Nah, itu yang tidak kita inginkan bersama. Tentu dari pihak perempuan tentu merasa dirugikan karena dia pihak yang cuman begini Pak, yang sangat disayangkan itu kan keluarga korban ini kan sudah beberapa kali sudah melaporkan persoalan ini ke pihak. Namun lagi-lagi di penegak hukumnya sendiri nih, ini yang seakan-akan dalam bahasa ininya membiarkan. Nah, itu yang tidak menjadi apa yang kita inginkan bersama ya. Nah, artinya segala apapun keputusannya seharusnya ini diselesaikan sesuai dengan apa yang berlaku, sesuai dengan mekanisme hukumnya. Makanya itu biar ada efek jerah juga. Betul sekali itu. Makanya tadi saya lihat sedikit membaca di sosial media itu, kalau saya menganalisis daripada proses penanganan penegak hukum soal kasus pemerkosaan ini, itu kalau saya pikir, saya lihat sedikit, saya mendeteksi sedikit ke dalam, itu artinya pihak penegak hukum masih berlindung di balik Undang-Undang Perlindungan Anak.
Tetapi saya pikir selain daripada undang-undang perlindungan anak, tentu pasti ada intervensi dari pihak-pihak lain terkait dengan persoalan ini. Jangan sampai sudahlah kasus sudah, biarkan saja. Ini kan pihak korban ini kan juga tidak punya kekuatan secara politik secara politik juga tidak kuat kok. Kita ini kan ya hari ini kita selaku anggota DPR, pimpinan partai yang kemudian ya bisa punya sedikit intervensi lah ke dalam kekuasaan. Jadi saya pikirnya begitu. Makanya kasus pemerkosaan ini kan sudah beberapa bulan nih. Ini kan seperti jalan di tempat. Makanya dari pihak keluarga pada beberapa bulan yang lalu itu juga sudah melakukan konferensi pers, meminta kepada pihak penegak hukum agar supaya memproses persoalan ini dengan seadil-adilnya. Jadi dari pihak korban meminta kepada penegak hukum untuk meminta keadilan. Makanya kalau kita lihat juga kasihan juga, karena sampai hari ini kan tidak ada yang bicara soal kasus ini, mulai dari anggota DPR, pemerintah, baik pun aktivis dan mahasiswa, tidak ada yang pernah bicara soal ini. Makanya kita ikutin perkembangan terkait dengan kasus ini, kita lihat ini juga kasihan juga ya, ini yang pihak korbannya, ini perempuan ini, laki-laki kan enak dong. Sepakat. Kira-kira begitu Ketua. Baik. Nah ini juga menjadi catatan nih buat kepala dinas pendidikan kita nih. Ini kan yang melakukan perbuatan ini, yang pelaku dan korban ini kan sama-sama masih Duduk di bangku pendidikan. Ya. Artinya ini kan bisa dikatakan bahwa sistem pendidikan kita juga bermasalah nih. Artinya tidak mengajarkan nilai-nilai moral yang baik buat siswa-siswi yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur. Nah itu yang menjadi catatan juga, ya kan? Betul. Artinya generasi yang kita harapkan di generasi Seram bagian Timur yang akan datang. Oke, gitu. Berarti begini. Ini karena bukan berawal ya, tetapi ini adalah bagian daripada faktor penyebab. Faktor penyebabnya adalah karena generasi kita tidak ditanamkan nilai-nilai moral yang bagus. Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang kemudian hari ini kita ketahui bersama bahwa mereka melakukan suatu perbuatan pemerkosaan. Itu kan tidak dibenarkan oleh aturan agama maupun aturan hukum. Nah, oleh sebab itu, jadi kira-kira harapan kita untuk kepala dinas pendidikan apa terkait dengan moral anak generasi kita yang masih di bangku pendidikan ini yang cukup rusak semacam ini. Artinya ini kan belajar dari pengalaman semacam ini. Iya. Ini agar supaya mengevaluasi itu jajaran lembaga pendidikan di dinas pendidikan di Kabupaten Seram itu harus dievaluasi dulu supaya betul-betul menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai moral itu kepada siswa-siswi yang masih di bangku sekolah, agar supaya di kemudian hari tidak terjadi lagi perbuatan atau persoalan yang serupa. Betul. Itu yang perlu kita sampaikan. Nah, artinya kan kita ini tidak semena-mena membenci pemerintah, membenci orang-orang yang berada di Kabupaten Seram. Tapi ini merupakan rasa prihatin kita terhadap negeri. Iya, betul. Artinya segala proses persoalan yang terjadi di Kabupaten Seram bagian Timur itu juga melibatkan kita yang berada, yang sekarang lagi di luar Seram bagian Timur. Jadi kita ada rasa saling memiliki di situ. Betul sekali. Artinya apa yang salah kita kritisi. Nah itu yang perlu. Artinya jangan sampai kita mengamini apa yang dilakukan itu salah. Nah, itu sudah menjadi salah besar. Betul. Jadi harapannya seperti itu. Semoga untuk pihak penegak hukum harus secepatnya menyelesaikan persoalan ini, agar supaya masyarakat dan seluruh masyarakat Kabupaten Seram bagian Timur dan terkhusus keluarga korban artinya menerima dengan lapang dada bahwa proses ini sudah sesuai dengan jalur hukumnya. Kalau dibiarkan seperti ini kan akan rancu nih. Bahwa bisa jadi pihak keluarga korban ini berpikir bahwa sama aja nih, kita ada sesuatu masalah yang terjadi kita lapor ke penegak hukum. Jika melibatkan petinggi-petinggi dalam tanda kutip petinggi-petinggi di pemerintahan di Kabupaten Seram bagian Timur,
ya prosesnya akan seperti ini juga. Nah itu yang tidak kita harapkan. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, itulah tanggapan singkat atau reaksi singkat daripada ketua kita terkait dengan persoalan yang kemudian hari ini kita sama-sama ketahui bahwa kasus pemerkosaan yang melibatkan kedua anak pimpinan DPR Kabupaten Seram bagian timur yang sampai hari ini menurut kami belum ditangani dengan baik oleh pihak penegak hukum, karena kasus ini sudah beberapa bulan lalu sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Lalu kemudian harapan kita kepada pihak penegak hukum di Kabupaten Seram bagian timur, lebih khusus untuk Bapak Kapolres Kabupaten Seram bagian timur, bahwa Pak Kapolres segera atasi persoalan-persoalan semacam ini dengan baik, atau sesegera mungkin untuk diselesaikan secara kekeluargaan ataupun dengan secara hukum, agar supaya kita masyarakat ini juga tahu bahwa proses penegakan hukum di Kabupaten Seram bagian timur itu betul-betul berjalan dengan maksimal. Kira-kira demikian dari saya, tentu Kenakumis dan Ketua. Siap. Baik, terima kasih Ketua untuk waktunya. Sama-sama Pak. Sudah hadir di channel Infosa untuk memberikan sedikit tanggapan atau sedikit reaksi terkait dengan persoalan yang kemudian menjadi viral, Siap. bahkan menjadi perbincangan di masyarakat maya hari ini. Maka kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.